Innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama dan utama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik hidayah serta yang lainnya dengan karunia berbagai nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam yang senantiasa melekat pada diri kita masing-masing, nikmat panjang umur, sehat walafiat serta nikmat sempat dan berbagai nikmat lainnya. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Teriring salawat serta salam senantiasa tercurahkan kejujuran kita suri para sekian umat manusia baginda Nabi Agung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta sahabatnya. Dan kita sebagai umatnya marilah kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepadanya dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebagaimana seperti biasa sebelum masuk waktu sholat Jumat ada beberapa maklumat yang perlu kami sampaikan. Yang diantaranya yang diminta sebagai khotib dan imam sholat Jumat pada siang hari ini, insya Allah oleh Ustaz Haji Mahyudin Yusuf John SHD. Adapun untuk mualim sama oleh Ustaz Takdir. Berikutnya kami sampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu yaitu sebesar Rp1.521.500. Kemudian infak dari Bapak Haji Gede Hamdono sekeluarga sekitar Rp500.000. Dan tak lupa kami sampaikan dan mengucapkan terima kasih untuk Bapak jamaah, Bapak Ibu warga Muslim lingkungan Masjid Baitul Husna dan sekitarnya yang selama ini telah membantu menyumbang infak berupa minuman dan makanan. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan. Atas nama kemerdekaan kami ucapkan terima kasih atas infak sedekah dari para jamaah sekalian. Semoga Allah menjawabnya dengan sebaik-baik bahasa dan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami sampaikan kegiatan rutin pada pekan ini di Masjid Baitul Islam, yaitu hari Sabtu tanggal 26 Oktober taklim untuk ibu-ibu baca sholat zuhur yang selalu akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Hajah Nur Sa'adah dengan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian pada hari Ahad tanggal 27 Oktober taklim subuh yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Syekhul Bahri SHI dengan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya pada hari Ahad pada sholat isya tadarus bersama dengan para jamaah dan para remaja. Kemudian pada hari Senin taklim khusus untuk ibu-ibu dengan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim waktunya pada sholat asar. Dan pada hari Kamis malam Jumat sebagaimana seperti biasa pada sholat maghrib kita ada zikir dan doa bersama. Itulah seluruh rangkaian kegiatan Masjid Baitul Nas pada pekan Baitul Muslim pada pekan ini. Dan terakhir marilah sama-sama kita membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan berbagai rahmat dan hidayah taufik dan hidayahnya. Dan tak lupa marilah kita sama-sama mohon kepada Allah SWT agar senantiasa kita diberikan kesehatan yang baik, diberikan umur yang panjang dan barokah, senantiasa kita bisa istiqomah dan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Ala hadirin nabi wa biniyatin sholihah di barakati menentukan al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu anna
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita sama-sama untuk memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran biqaulina, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua,
nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dengan nikmat itulah seseorang akan bisa menghasilkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat itulah seseorang akan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang lainnya, yang diantaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan luar, nikmat diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dan nikmat diberikan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena memang nikmat Allah sungguh sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tetapi mudah-mudahan kita semuanya, wabil khusus yang hadir pada kesempatan saat ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin tertinggi, penegak kebenaran, penghapus kebatilan, manusia pilihan, insan termulia, pembawa dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmiah. Siapakah beliau melainkan habibana wa nabiyana wa sayyidana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah limpahkan kepada segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para asbab tabi'in, kepada para syuhada, para salihin, para aulia, para ulama amilin, sehingga sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat beliau yang selalu patuh, taat dan setia menjalankan semua sunnah dan risalahnya sesuai dengan tuntunan dan ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita semuanya mendapatkan pertolongan dari beliau, yakni syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari atas mimbar yang berbahagia ini, khatib berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khatib sendiri, wa umuman untuk para jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita harus menjauhi, kita harus mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika seseorang sudah mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Maka balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan balasannya hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala yang akan menanti bagi orang-orang
Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia rahimakumullah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini tiada lain hanyalah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik melaksanakan ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinamakan dengan ibadah mahdhah, ataupun ibadah yang hubungannya dengan sesama manusia yang dinamakan dengan ibadah ghair mahdhah. Maka ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah, marilah kita sama-sama untuk bisa meningkatkan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini adalah sementara, karena kehidupan yang paling lama, kehidupan yang tidak ada ujungnya adalah kehidupan yang setelah hidup kita ini, adalah kehidupan di akhirat nanti. Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka Nabi mengatakan umur ataupun usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah hidup kalian semuanya di dunia seperti orang yang mengembara. Jadilah hidup kita di dunia ini seperti orang yang merantau. Maka tidak mungkin orang yang merantau selamanya akan tinggal di situ. Maka di lain waktu dia akan kembali ke kampung halamannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini, maka tidak ada yang akan kekal, tidak ada yang abadi. Semuanya kalau sudah tiba saatnya, kalau semuanya sudah tiba ajalnya, sudah Allah akan menjemput kita, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang sudah tiba ajalnya, maka seorang pun tidak akan bisa menolak, seseorang pun tidak akan bisa dimundurkan ataupun bisa dimajukan, karena itu adalah merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbahagia rahimakumullah. Nabi mengatakan ada 3 yang akan memaksa kepada kita semuanya. Walaupun kita tidak mau, walaupun kita bertahan, tetapi yang 4 perkara ini akan memaksa kita. Yang pertama kata Nabi adalah malakul maut. Yang pertama yang akan memaksa kita adalah malakul maut.
malaikat Israil. Ketika malaikat Israil sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruhnya seseorang, maka walaupun banyak harta, walaupun banyak kekuasaan, tetapi kalau sudah Allah jemput ajalnya, tetapi kalau sudah Allah tentukan ajalnya, yang Allah menyuruh malaikat Israil, maka tidak ada satupun orang yang akan bisa menolak malaikat Israil yang akan menjemput ruh kita semua. Yang kedua, kata Nabi, yang akan memaksa kita adalah wawarasatun malah. Yang kedua yang akan memaksa kepada kita adalah ahli waris ketika kita sudah mati. Maka dikatakan, kalau seandainya seseorang sudah mati, andaikan hidup lagi, maka hartanya sudah tidak bisa dimiliki lagi. Karena ketika seseorang sudah mati, maka hartanya sudah milik ahli waris. Itulah yang kedua. Maka bagi seseorang yang memiliki harta yang lebih, mari kita sama-sama untuk tasarrufkan, dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang akan memaksa kepada kita adalah wadudun jismahu. Yang ketiga yang akan memaksa kepada kita adalah belatung. Ketika kita sudah mati, maka kita ada di alam kubur, kita ada di alam barzakh. Badan yang kita pelihara semaksimal mungkin, maka ketika sudah mati, maka semuanya akan dimakan oleh belatung, semuanya akan dimakan oleh cacing tanah. Itulah kehidupan manusia. Ketika sudah mati, maka semuanya akan dimakan oleh cacing tanah. Yang keempat, kata Nabi, yang akan memaksa kepada kita adalah wahusoma'u amalahu. Maka ketika kita nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita di dunia punya musuh, pernah kita menyakiti orang, pernah kita mencaci orang, pernah kita menghina orang, sehingga orang lain tidak ridho dan tidak suka, maka kelak di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Amal kita akan diambil. Maka ingat kata Nabi, orang yang muflis, orang yang habis amalnya di akhirat nanti, bukan tidak beramal di dunianya, tetapi dia punya musuh, dia punya hak adami yang tidak pernah diselesaikan, sehingga di akhirat nanti amalnya akan diambil oleh musuh. Mudah-mudahan dengan khutbah yang sangat singkat ini bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar,
تبصرة لأولي القلوب والأبصار وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وحذر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر